Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lili Makaromah akan menjelaskan mengenai regresi sederhana. Nah, regresi sederhana ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada identifikasi variabel, di mana variabel yang saya gunakan itu yang X adalah dukungan sosial, lalu yang Y itu adalah gaya belajar. Nah, setelah mengidentifikasi variabel, itu kita menentukan judul. Nah, judul yang saya pakai adalah dukungan sosial pada mahasiswa dapat memprediksi gaya belajar mahasiswa. Nah, lalu muncul sebuah hipotesis. Nah, hipotesis yang saya gunakan adalah dukungan sosial pada mahasiswa dapat memprediksi gaya belajar mahasiswa. Nah, saya sudah mendapatkan data, di mana data tersebut sudah saya kolom, di mana X itu jumlah total dari X itu ada 736. Lalu nilai dari Y atau nilai dari gaya belajar totalnya semuanya ada 562. Setelah membuat kolom S, X, dan Y, selanjutnya kita akan membuat kolom X kuadrat, lalu Y kuadrat, dan XY, di mana X kuadrat itu contohnya 27 kuadrat adalah 729, dan seterusnya sampai variabel ke-30, di mana X kuadrat itu totalnya adalah 18.324. Nah, total dari Y kuadrat adalah 10.686. Lalu XY itu sudah saya totalkan 13.888. Yang mana XY ini adalah perkalian antara kolom X dengan kolom Y ya. Setelah ditotalkan semuanya, kita menghitung rata-rata. Nah, di mana rata-rata ini rumusnya X bar adalah sigma dari X dibagi N, di mana sigma dari X itu jumlah total dari X-nya itu 736. Dimasukkan di sini 736, lalu N-nya itu ada 30. Ini dimasukkan ke sini. Ya. Nah, hasilnya menunjukkan angka 24,53. Lalu Y bar rumusnya sama dengan X bar, yaitu sigma dari Y dibagi N. Jumlah total dari Y adalah 562. Lalu N di sini adalah jumlah subjek, yaitu 30. Hasilnya adalah 18,73. Menghitung simpangan baku standar deviasi, di mana simpangan baku ini dirumuskan, yaitu Sx kuadrat sama dengan N dikali sigma Fx kuadrat dikurangi sigma dari Fx dikuadratkan, lalu dibagi N dikali N min 1. Nah, sudah ketemukan N-nya yaitu 30, dimasukkan ke sini, Fx kuadrat. Nah, Fx kuadrat ini yaitu angkanya ini ya teman-teman, 18.324, dimasukkan ke sini, dikurangi Xi. Xi ini saya ambil dari sini, total dari X yaitu 736, dimasukkan ke sini, lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 9,222987. Kuadrat ini dihilangkan, diakarkan menjadi akar dari 9,222987, yaitu 3,0369. Setelah menentukan nilai Sx kuadrat, kita menentukan nilai Sy kuadrat, di mana rumusnya itu hampir sama, yaitu N dikali Y kuadrat dikurangi Y dikuadratkan, dibagi N dikali N min 1, di mana N yaitu 30 total subjeknya, lalu Y kuadrat I dimasukkan ke sini, lalu Y total dari Y dimasukkan ke sini, lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya 5,443678. Lalu SY-nya itu dihilangkan, kuadratnya menjadi akar dari SY kuadrat, yaitu 2,3332. Menghitung Pearson correlation product moment, di mana rumusnya itu RXY sama dengan nilai N dikali XY dikurangi X dikali Y, lalu dibagi akar dari N dikali X kuadrat dikurangi X dikuadratkan, lalu dikali N dikali Y kuadrat dikurangi Y dikuadratkan, yaitu 30, lalu X, Y, nah dimasukkan ke sini, lalu nilai X dikali nilai Y, nah masing-masing dimasukkan ke sini, dibagi akar dari N,
N ini diganti menjadi 30, lalu X kuadrat diganti menjadi 18.324 sesuai dengan perhitungan tadi. Dikurangi XI, berarti XI ini adalah X asli, berarti 736 dikuadratkan dikali N, yaitu 30, dikali Y kuadrat, 10.686, dikurangi Y, yaitu 562, lalu dikuadratkan. Hasilnya yaitu 0,4880. Kita menghitung slope dan intercept. Gimana slope? Dirumuskan menjadi Bx sama dengan Rxy dikalikan Sy dibagi Sx. Nah, Bx itu nilai dari Rxy, di mana Rxy ini kita peroleh angka 0,4880. Kita masukkan di sini dikali Sy per X, Sy per Sx, di mana nilainya 2,3332 dibagi 3,0369. Nah, hasilnya menunjukkan angka 0,3749. Kita menghitung intercept. Intercept ini dirumuskan yaitu AYX sama dengan Y bar dikurangi BYX dikali X bar. Nah, kita masukkan ke sini. Lalu nilai dari BX yaitu 0,3749 dimasukkan ke sini, lalu dikalikan X bar sini. Nah, hasilnya 9,5338. Menghitung perbandingan model regresi dan model prediksi. Nah, di mana model regresi dan model prediksi ini ada rumusnya teman-teman. Yaitu rumusnya kalau regresi yaitu YI sama dengan BYX dikali XI ditambah AYX ditambah EI. Nah, lalu model prediksi yaitu rumusnya Y aksen I sama dengan BYX dikalikan XI ditambah AYX. Nah, ini kan ada kata-kata EI atau residual. Nah, cara mencari residual yaitu Y dikurangi Y aksen. Nah, di sini kan ada predicted Y aksen. Nah, cara untuk mencari predicted Y aksen itu kita memakai rumus yang ini teman-teman. Rumus BYX dikali XI ditambah AYX, di mana BYX kita ganti nilainya menjadi nilai yang tadi. Nah, nilai dari XI itu nilai dari ini teman-teman. XI itu nilainya 27. Jadi ini model predicted Y aksen ini dihitung satu persatu teman-teman. Jadi kalau subjek pertama ya berarti 27. Berarti di sini 27. Lalu kalau subjek kedua ini kan 24. Berarti di sini 24 seperti itu. Menyesuaikan dengan nilai dari subjek tersendiri. Ini kan subjek pertama saya ada nilainya 27. Berarti dikali 27 saja. Ditambah nilai dari AYX. Nah, nilai dari AYX tersendiri adalah 9,5338. Nah, hasilnya itu menjadi 19,656. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini tuh dihitung satu persatu teman-teman. Kalau 30 ya 30 subjek ya 30 sampai 30 gitu. Nah, cara mencari residual E itu rumusnya ini teman-teman. Tadi kan sudah ketemu. Y-nya kan 24. Untuk subjek pertama kan Y-nya 24, lalu dikurangi Y aksen. Y aksennya kan 19,656, yaitu hasilnya 4,344. Nah, ini juga sama teman-teman, dihitung satu persatu. Nah, langkah selanjutnya yaitu uji kecocokan model uji F. Yang pertama itu ada scatter plot. Nah, cara untuk mendapatkan nilai seperti ini atau gambar seperti ini, itu caranya mudah teman-teman, yaitu kalian copy paste kolom X, Y, sama S ini ke dalam Microsoft Excel. Nah, ini sudah saya copy paste di sini. Kita ke insert. Nah, ke insert lalu kita klik. Yaitu sketcher. Kita pilih yang ini, teman-teman, yang pertama. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke select data. Kita pilih add. Kita masukkan X value. Berarti nilai dari X sendiri. Nah, ini nilai X. Lalu nilai Y. Nilai Y-nya ini, teman-teman. Nah, udah. Di OK. Klik OK. Nah, ini sudah muncul, teman-teman.
lalu kalian tempel ke ini, ke bagian uji kecocokan sketcher plot. Kita menentukan sumber varian atau sumber simpangan, di mana ini dirumuskan yaitu SS total sama dengan N dikalikan YI kuadrat dikurangi YI dikuadratkan, di mana N sendiri yaitu 30, lalu nilai YI kuadrat yang sudah kita hitung yaitu 10.686, lalu dikalikan YI yang sudah kita hitung yaitu 562, lalu dikuadratkan. Lalu ketemu hasilnya yaitu 157,867. Nah, setelah itu kita masuk ke SS regresi atau sumber varian regresi yang dirumuskan RXY kuadrat dikalikan SS total, di mana RXY kuadrat tadi sudah kita hitung hasilnya yaitu 0,23814 dikalikan SS totalnya yaitu ini, hasilnya ini 157,867, hasilnya yaitu 37,595. SS total yang sudah kita hitung tadi yaitu 157,867, hasilnya yaitu 120,272. Tentukan mean square, di mana mean square ini ada dua, yaitu MS-Reg dan juga MS-Res. Nah, cara untuk mencari MS-Reg yaitu SS-Reg dibagi M. Tadi kan sudah dihitung yaitu 37,595 dibagi M. M ini kenapa 1? Karena variabel yang kita pakai itu 1, teman-teman. Nah, sama dengan 37,595. Nah, cara mencari SS-Res dibagi N dikurangi 1 sama dengan 120 di 272 dibagi 30 dikurangi 1. Hasilnya 4147,310. Nah, setelah mencari mean square, itu kita mencari F-test, di mana F-test itu dirumuskan menjadi MS-Reg dibagi MS-Res. Tadi sudah dihitung, hasilnya dari MS-Reg yaitu 37,595 dibagi MS-Res yang sudah kita hitung yaitu 4147,310, hasilnya 0,009. Nah, langkah selanjutnya yaitu kecocokan model regresi dengan model prediksi, di mana FA ini yaitu F tabel sama dengan FM dikalikan dalam kurung N dikurangi M dikurangi 1 sama dengan F tabel yaitu F1 dari 28 yaitu 420. Nah, di mana kecocokan ini itu mempunyai beberapa syarat. Memiliki kecocokan jika F-test itu lebih dari F tabel, lalu tidak memiliki kecocokan jika F-test kurang dari F tabel. Nah, tadi kan F-testnya kan 0,009, lalu F tabel yaitu 4,20. Nah, sehingga 0,009 itu kan kurang dari 4,20. Nah, maka dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa menolak H1 atau tidak memiliki kecocokan karena F-test kurang dari F tabel. Yang ini menguji slope kemiringan, di mana caranya itu nilai T sama dengan slope BX dibagi SB. Nah, cara untuk mencari SB itu kita pakai S-res. S-res dibagi akar dari N dikalikan X kuadrat dikurangi X dikuadratkan dibagi N. Nah, tadi kan sudah ketemu. Tuh, S-resnya kan 64.400 ya kan? Nah, itu 64,400 ya. Lalu dibagi N-nya 30. Lalu X kuadratnya itu 18324 dikurangi XI-nya 736, lalu dikuadratkan dibagi 30. Nah, ini dihitung sendiri, lalu ini dihitung sendiri. Nah, kalau sudah, ini kan sudah ketemu tuh hasilnya 64,400 dibagi akar dari 8024 dibagi 30. Nah, hasilnya tuh 3,9379. Nah, cara untuk mencari S-res itu caranya kita pakai MS-Res, teman-teman. Lebih singkatnya tuh kita pakai MS-Res. Nah, MS-Res kita kan 4147,310. Nah, itu di akar hasilnya 64,400. Nah, habis ketemu SB nih, SB kan udah ketemu. Nah, kita masukkan slope BX. Slope BX kan tadi udah ketemu yaitu 0,3749. Lalu dibagi nilai dari SB. SB-nya kan 3,9379. Nah, hasilnya 0,0952. Nah, setelah menghitung itu, kita menghitung T tabel. Untuk T tabel yang bagian ini,
dirumuskan menjadi T dalam kurung A-nya itu signifikansinya teman-teman. Signifikansinya berapa? Saya memilih signifikansi 5%, jadi 0,05 dibagi 2. Lalu dikalikan N dikurangi 1. Jadi 30 kurang 1 sama dengan 29. Lalu 0,05 dibagi 2, 0,025. Nah, hasilnya yaitu 2,045. X itu mempunyai syarat. Jikalau kemiringannya itu baik, maka nilai dari t-test itu lebih dari nilai t-tabel. Lalu yang kedua itu slope X itu tidak memiliki daya kemiringan yang baik jika nilai t-test kurang dari t-tabel. Nah, tadi kan t-testnya kan 0,0952 nih. Lalu t-tabelnya kan 2,045 sehingga nilai t-test itu kurang dari nilai t-tabel. Nah, dapat diinterpretasikan menolak H1, jadi slope X tidak memiliki daya kemiringan yang baik. Menentukan koefisien determinasi R, X, Y kuadrat. Nah, Rx Y kuadrat tadi kan udah ketemu, Rx Y-nya kan udah ketemu, yaitu 0,4880. Nah, itu dikuadratkan. Nah, hasilnya 0,238144. Nah, ini dijadikan persen, jadi 23,8144%. Jadi, X menyumbang 23,8144% ke Y, dan sisanya dari variabel yang lain. Ya, lalu kita mencari efek sas. Yang terakhir ini efek sas ya teman-teman. Efek sas ini nilainya Rx Y sama dengan SS regresi dibagi SS total, di mana SS regresi itu nilainya 37,595 dibagi SS total, yaitu 157,867 seperti yang sudah kita hitung tadi. Nah, hasilnya yaitu 0,23814 atau bisa dipresentasi 23,814%. Jadi, X menyumbang 23,814% ke Y dan 76,186% disumbang oleh variabel yang lain. Nah, sekian teman-teman pembahasan dari regresi sederhana. Jadi semoga pemaparan yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.